Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga nggak ngerti itu. Yang penting kan penampilan. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Oke lah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun nggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh.
Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang, punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini,
biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar itulah majikan, mau benar atau salah belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down, naik turun, timbul tenggelam, pasang surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul orde baru, lama-lama susah lagi. Orde baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan, itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai, nampaknya penyelesaian sesaat, dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya.
Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? 3 orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan? Ya Pak, ya Bu, oi Bu, menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. 1 ekor ayam
ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul nggak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum baygon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil, jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin
kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam i'tidal, makmum. I'tidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang saf terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini, saf di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Weh, makmum salah. Hoi, hoi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini, saf di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya solat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya solat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa nggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal solat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan solat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan. Sesulit apapun zaman yang kita hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati,
sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah, semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran, ya kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budeg.
mau perempuan kagak open lah, susah nyontohnya ya. Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman, bagaimana terbangnya, lagian pakai celana dalam di luar Pak, nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur, Nabi kita manusia, beliau tidur Nabi tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh, tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi kita manusia, kita keringetan, Nabi kita manusia keringetan, keringet Nabi harum wangi bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan turun. Sayyidina Abu Bakar bersihin gua, bener tuh, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab ya, emang di Arab kejadiannya. Wuher nyaut aja bener, ditahan aja, udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, ma balu kayak Abu Bakar? Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Lah kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul, biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin, ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin, bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Omar, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara Syam tuh. Saya jenderal Pak, Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak, Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu, cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin.
Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh mubazir, orang dikasih perabotan. Bang bener, saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Umar cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah, kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqahu wa fi hashami. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah cari orang begini bang. Ya kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Nih di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong, bocah Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong, jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD, lu sarjana lu. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat lu. Biarin malu baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi nih pendidikan ngentengin banget kotan. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Baba lu kagak sekolah hidup noh. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, leatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Gak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, udah yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika,
Di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya kita Betawi kan mah susah udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib, air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara, duit negara kan duit rakyat, duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ, gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu, niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk apa jadi gares ya. Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, denger nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak coba pikirin, ibu 3, bapak 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya, jadi kerok begini nih ngitung nih. Jangan takut ngadepin susah, hidup nih keras, kerja keras, peres keringat, banting tulang ya bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng, udah gantian ya apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun kalau salat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak.
semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafalah, yaitu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku, lo ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh, kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit, sehat ya dikit, keder, nyari masjid nggak ketemu. Apalagi kata Bang Haji tadi nih, kita nih kan zaman entertain nih, orang pada pinter bikin bungkusan sekarang Bang, ya. Abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, ono di hutan sono. Larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Bu, di zaman ini siapa pakai apa, siapa mau jadi apa kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener ngerubung. Cari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban,
Bu, Bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin, ya. Dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja. Saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet, sono lu. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh, ya. Nabi palsu, aliran aneh. Ini bid'ah, itu bid'ah. Kuno yang kayak begitu, capek kita ngurusin begitu, udah kelewatan, ya. Yang tahlil mah terusin, yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabok masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, kata Bang Haji Omar tadi. Rukun antar umat seagama, turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat mau boleh, marahan mau jangan, ya, ya. Tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang nih, dia datang aja nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri, nggak, dia mah akur, ya Bu. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah, ada imam ada makmum, ya. Nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, nah, mau milih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak. Sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting Bang. Makmum mah siapa aja boleh, ya. Tiba ngikutin dia mah, ngaji dia mah gimana kayak, nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah, makmum mah kagak usah dipilih, siapa aja boleh, ya Bang. Tuh orang budak Bang, boleh jadi makmum. Bacanya kagak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum, kata Nabi. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, Bu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin, maksudnya Bu, jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah paham dulu. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor, rakyat mau yang ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif.
Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu, itu makmum nggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum. Ya, nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam saenake dewe. Salat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem. Besok gua tawiatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau nggak nyambung tuh capek, Bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum. Bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Orang kagak paham. Cari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bolot. Bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal. Yang tadi Bang Haji Omar udah bilang tuh, muda mati. Ya, kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya, perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah. Dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ 9 bulan tuh. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini mau pantas ibumu, bapakmu, karena alam rahim, fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah, kita mah pan investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh, ya mak. Pabrik. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih. Muntah nggak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak. Yang dipengenin yang kagak musim. Lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi. Modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru.
Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta, banyak rampok lagi di gurun pasir Baduy itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Saya dulu masih zaman ada almarhum kakek saya, engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air." Habis, salah lo. Salah kita bagaimana, Kong? Lah lo tempat air lo tempatin. Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua, ini di sini nggak pada lo, lah banjir. Engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise, Pak. Air kan bukan musuh, air kan temen kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat, pantas kemana dengan ayam, banjir. Ya, dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makruh, Kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak, Kiai, kalau tidak, maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2Ji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Inilah barangkali sekelumit